Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Aku akan menjadi pelayanmu. Dia berteriak. Sambil berlutut, dia bersumpah. Saya, Kaisar Hantu Yama, mengakui kesetiaan seumur hidup kepada Yang Qi, dan akan melayaninya dengan setia. Jika tidak, biarkan aku dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Itu bagus. Di kakimu. Dengan itu, Yang Qi menyiapkan mantra hexing dan memasukkannya ke dalam energi iblis Kaisar Hantu Yama. Sekarang, tentang dua benua. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi kedua benua, untuk terhubung dengan esensi mereka, dan menghapus energi iblis. Kemudian, dia memaksa dua benua bersama-sama, menyebabkan letusan gunung berapi dan gempa bumi di banyak lokasi. Semua fenomena seperti itu terjadi di daerah yang tidak berpenghuni, tetapi para pembudidaya di tanah itu dapat merasakan bahwa transformasi dramatis sedang terjadi. Kanselir Sun Mun dan para pemimpin lainnya terbang keluar dan melihat Yang Qi melepaskan seni energi yang kuat, dan dipenuhi dengan sensasi rasa hormat yang mendalam. Adapun Kaisar Hantu Yama, dia dikejutkan dengan ketakutan yang mendalam pada bagaimana Yang Qi dengan santai menggabungkan dua benua bersama-sama. Itulah jenis kekuatan yang dimiliki Epic Saga Sage, pikirnya. Prosesnya berlangsung selama 7 hari 7 malam. Pada akhirnya, dua benua menjadi satu. Para iblis dari benua kaya subur mulai menyebar melalui tanah benua barat, dan urat biji roh bawah tanah dari benua barat mulai berkembang ke benua kaya subur. Sebuah benua baru ada di alam semesta sekarang. Ruang abu-abunya lebih besar dan lebih keras, dan energi paleokeos memenuhi daratan, memungkinkan kehidupan berkembang. Setelah semuanya selesai, Yang Qi akhirnya bertemu dengan Yang San. "Kier, kamu kembali," kata Yang San. "Bagaimana hasilnya? Apakah kamu melihat ibumu? Benarkah dia adalah Bunda Suci?" "Benar, Ayah, dia adalah Bunda Suci." Salah satu bawahannya, seorang Epic Saga Sage, mengatakan bahwa saya adalah tuan muda di rumahnya. Sayangnya, dia telah berkultivasi terpencil selama ini, dan saya masih belum bisa melihatnya. "Mengapa kamu tidak menunggu sampai kamu melihatnya sebelum kembali?" Yang San bertanya. "Kamu perlu mencari tahu kebenaran tentang ayah kandungmu." Ayah kandung senyum Yang Qi menghilang. "Kau ayahku. Yang ingin saya ketahui hanyalah siapa sebenarnya pria itu. Selain itu, dia tidak penting. Alasan saya kembali adalah untuk menjaga Kaisar Hantu Yama. Dibiarkan sendiri, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi benua kaya subur. Tapi sekarang, saya telah memaksanya menjadi budak, dan dapat mempercayainya untuk terus melindungi benua. Tuanku, aku pasti akan menjaga benua kaya subur," kata Kaisar Hantu Yama dari samping. Pada titik ini, saudara-saudari bersumpah Yang Qi datang, dan mereka jelas senang. "Saudaraku," kata Li He, "siapa yang bisa menduga bahwa Anda akan melampaui kami begitu cepat?" "Satu. Itu tidak masalah," kata Yang Qi. "Kalian akan selalu menjadi saudara dan saudariku. Omong-omong, salah satu alasan saya kembali adalah untuk membuat beberapa perubahan besar di benua kaya subur. Saya ingin itu menjadi tanah suci dengan feng shui yang luar biasa, sempurna untuk budidaya. Dan saya butuh bantuan Anda untuk itu. Brother dan sister, silakan, duduk sementara saya terhubung ke formasi kekacauan utama jauh di dalam benua." Beberapa saat kemudian, aliran energi paleo kekacauan awal meletus, yang perlahan mulai berbentuk tangan, seperti tangan dewa kuno. Tangan seorang tetua abadi primal chaos. Kaisar Hantu Yama berkata, "Di era kuno, seorang penguasa kuat dari benua liar Yore kehilangan tangannya, dan jatuh di sini untuk membentuk energi paleo kekacauan dan formasi abadi. Itu adalah tangan dari seorang abadi yang sebenarnya. Yang, tuanku, apakah Anda akan membawanya kembali atau apa?" Yang Qi mendengus dingin, dan energi vital yang dia hembuskan menjadi cahaya bijak yang melesat ke kedalaman benua, mengaktifkan formasi di sana, menyebabkan gambar medan perang kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sebelumnya, Yang Qi tidak cukup kuat untuk memanfaatkan cadangan energi vital primal chaos yang terdalam, dan semua formasi abadi. Tapi sekarang dia cukup kuat untuk membunuh orang bijak langkah ke-8, segalanya menjadi berbeda. Leviathan True Soaring berharap untuk mengubah dataran tinggi Leviathan menjadi planet penuh, dan Yang Qi ingin melakukan hal yang sama di sini. Dengan menggabungkan benua barat dengan benua kaya subur, dia bisa mengubah keduanya menjadi harta magis yang sangat besar. Ketika itu terjadi, maka tidak peduli seberapa jauh dia akan bisa merasakan apa yang terjadi di rumah.
Benua kaya subur adalah yayasannya. Klannya dan saudara kandungnya ada di sana, dan dia pasti perlu memastikan mereka tidak pernah dalam bahaya. Mutiara Planar. Saat formasi mantra kuno diaktifkan, dan tangan sesepuh keabadian Primal Chaos muncul, segala macam energi abadi dan hukum magis diaduk. Yang Qi melambaikan tangannya, dan mutiara planar muncul tinggi di atas, disertai dengan kegembiraan dari roh-roh mulia kuno dari orang bijak agung. Mahanata Neraka. Yang Qi berkata, melepaskan sihir yang menembus banyak pesawat abadi seperti lubang cacing. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan keilahiannya yang baru lahir di neraka, dan bisa menggunakannya untuk menarik masa energi iblis, yang dia kirimkan ke Hellfire Crucible-nya. Itu dengan cepat diubah menjadi energi abadi murni, yang dia kirimkan ke tanah, menyebabkan lebih banyak gunung berapi dan gempa bumi. Namun, sebagai hasilnya, gurun menjadi hutan, dan pegunungan tandus dipenuhi energi. Bahkan daerah yang paling kering pun mekar dengan bunga. Venaroh. Kekuatan mutiara planar dan neraka Mahanata tenggelam jauh ke dalam daratan, menyebabkan aliran besar energi abadi membentang di bawah permukaan tanah. Awalnya mereka seperti naga yang menggeliat, tetapi segera mereka menetap, dan mulai berubah menjadi cairan. Itu adalah energi roh, yang dibutuhkan orang-orang di negeri itu untuk kultivasi mereka. Selanjutnya, dia menggunakan tekniknya yang paling kuat, tangan dari satu dewa, untuk mengirimkan aliran cahaya sage, mempercepat prosesnya. Energi iblis yang dimurnikan dari neraka Mahanata menciptakan urat nadi energi yang paling kuat, yang dapat membentang hingga puluhan ribu kilometer. Semua orang bisa merasakan pembuluh darah besar kemudian mengkristal, dan berubah menjadi biji yang memancarkan aura kekaisaran. Kaisar Hantu Yama sangat terkejut sehingga dia hampir pingsan. Mahadewaku, Venaroh itu, mereka menjadi batu roh tingkat kekaisaran. Hanya demi Immortals yang bisa melakukan itu. Yang Qi telah mencapai titik mampu mengambil energi roh dan mengubahnya menjadi batu roh. Dan batu roh tingkat kekaisaran sangat cocok bagi orang bijak agung untuk berlatih kultivasi mereka. Itu semua berkat neraka Mahanata, yang sebenarnya adalah dunia dengan tingkat yang lebih tinggi daripada kebanyakan alam abadi. Energi iblis dari sana seperti energi abadi tingkat tinggi, dan setelah dimurnikan, dapat menciptakan batu roh yang menakjubkan. Tentu saja, tidak setiap aliran energi yang berubah menjadi batu roh tingkat kekaisaran. Ada orang lain yang rendah, sedang, tinggi, tertinggi, dan kelas kerajaan. Berkat semua yang dilakukan Yang Qi, area bawah tanah benua kaya subur sekarang dipenuhi dengan urat biji, dan energi roh di tempat itu berdenyut. Kekuatan hidup berlimpah di mana-mana, yang merupakan manfaat besar bagi semua orang biasa. Berkat energi roh di mana-mana, pembudidaya yang lebih mengesankan akan segera bangkit. Tapi Yang Qi belum selesai. Berfokus sepenuhnya pada tangan tetua abadi Primal Chaos, dia memaksanya untuk menyusut untuk menutupi Sage Monarch City. Segera, Motes abadi muncul, yang memancarkan energi vital Primal Chaos yang masuk ke dalam ayah dan saudara kandungnya. Kemudian dia memanggil pagoda Kaisar Agung bagi mereka untuk bermeditasi. Selanjutnya, dia mengirim kekuatan darah satu dewa ke dalam pagoda untuk membantu mereka. Hampir segera, kilat kesusahan muncul di dalam ketika orang-orang di dalam mencapai terobosan kultivasi. Namun, energi darah dari satu dewa mencegah kesengsaraan dari menyakiti mereka, dan pada kenyataannya, itu berfungsi untuk memperkuat mereka. Sejauh menyangkut Yang Qi, kesengsaraan seperti yang muncul sekarang adalah permainan anak-anak. Dia telah menghadapi Eternal Godwin, Jambut Fa Padeluge, Night Queen Flame, dan Ember Avalanche, semuanya tanpa terluka. Mempertimbangkan bahwa kesengsaraan itu secara luas diyakini untuk tingkat demi immortal, itu menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mungkin dia hadapi ketika dia menjadi demi immortal. Itu bahkan tidak mungkin untuk dibayangkan. Tuanku, ini benar-benar menantang surga. Kaisar Hantu Yama berkata, menggigil. Apakah kamu yakin tidak akan menghadapi pembalasan surgawi untuk ini? Pembalasan surgawi saya memanggil nama Mahadewa untuk mengubah nasib dan berjuang menuju keabadian. Anda pikir saya akan dipukul dengan pembalasan surgawi saya memimpin dao surga, alam semesta, ruang, waktu, sejarah, masa depan, dan takdir. Mahadewa tidak menghadapi pembalasan karena menentang surga. Dia memandang ke daratan, dan saat cahaya bijak menyebar ke segala arah, dan formasi abadi melakukan pekerjaan mereka, semakin banyak energi abadi yang ditanamkan ke dalam tanah. Tanah di benua kaya subur sekarang bahkan lebih unggul dari benua Kuik Fajar, dan memancarkan aroma harum karena energi roh yang meluap-luap. Tentu saja, benua secara keseluruhan tidak lebih unggul. Bagaimanapun, benua Kuik Fajar adalah sebuah planet, dan ribuan kali lebih besar dari benua kaya subur.
Tapi itu akan terus meningkat dan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Aku akan meninggalkan pagoda Kaisar Agung di sini sebagai benteng pertahanan, serta pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Tak satu pun dari mereka sangat berguna bagi saya lagi. Melambaikan tangannya, dia mengirim seberkas cahaya keemasan ke tanah, yang menjadi gunung emas yang sangat besar. Itu tidak lain adalah bentuk sebenarnya dari pemecah pedang emas yang mendominasi surga, yang sekarang akan mengawasi kota Sage Monarch. Sekarang Kaisar Hantu Yama adalah petapa agung langkah ke-8, dan sepenuhnya di bawah kendali Yang Qi, dia akan mampu melindungi benua kaya subur bahkan dari musuh langkah ke-9. Kecuali demi Immortal datang, benua akan aman. Beberapa bulan lagi berlalu, selama waktu itu Yang Qi tanpa lelah terus meningkatkan benua kaya subur. Akhirnya, inti planet yang sangat besar mulai terbentuk di tengah benua. Itu adalah kristal kekuatan, diisi dengan formasi mantra yang tak terhitung banyaknya, dan terhubung ke banyak pesawat abadi. Di kedalamannya adalah mutiara planar. Itu memiliki energi vital kekacauan primal, dan formasi abadi, dan juga terhubung ke pagoda Kaisar Agung dan pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Retakan, Sage Monarch City terhubung ke inti planet, menjadi penguasa tertinggi dari semua tanah di sekitarnya. Inti planet telah selesai, yang berarti bahwa benua kaya subur sekarang menjadi planet yang masih muda. Di tahun-tahun mendatang, bahkan jika Yang Qi tidak secara aktif membentuknya lebih jauh, inti planet akan terus mengumpulkan kekuatan, dan benua itu pada akhirnya akan menjadi sebuah planet. Dan karena Yang Zhan dan semua orang berada di Sage Monarch City mengerjakan kultivasi mereka, dan Sage Monarch City terhubung langsung ke inti planet, mereka menerima berkah yang tak terhitung. Tidak akan lama sebelum beberapa dari mereka menjadi orang bijak hebat. WHIZZZ. Faktanya, pada saat yang hampir bersamaan dengan Yang Qi membentuk inti planet, seberkas cahaya bijak melesat ke udara saat seseorang mengalami terobosan. Yang Qi menoleh dan melihat bahwa Ni Chao Guang sedang mengalami transformasi besar saat ia menjadi seorang Sage Agung. Kemarilah, Ni Chao Guang, kata Yang Qi. Melambaikan tangannya, dia menghilangkan kesengsaraan yang akan turun, dan membawa Ni Chao Guang kepadanya. Ni Chao Guang menatapnya, matanya berkedip ketakutan karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Qi padanya. Selanjutnya, kamu tidak bermarga Ni, kata Yang Qi. Nama keluargamu yang baru adalah Yang, dan kamu adalah anggota klan Yang. Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Terima kasih banyak, tuanku. Dia sangat sadar bahwa jika Yang Qi mau, dia bisa menghapusnya dari keberadaan dengan sebuah pikiran. Mulai sekarang, nama keluargaku adalah Yang. Saya Yang Chao Guang, anggota klan Yang. Saya tidak akan pernah mengendur dalam tugas saya untuk mengawasi benua kaya subur dan orang-orang dari klan Yang. Bagus sekali. Orang bijak tunduk pada keadaan. Akhirnya, kita akan pergi ke benua Kuik Fajar, dan saya akan mengumumkan masalah ini kepada asosiasi asal roh Anda. Benua Kuik Fajar akan diserap ke dalam benua kaya subur. Ini hanyalah awal dari kerajaan besar yang sedang saya bentuk. Benua kaya subur mengalami sekitar setengah tahun penyempurnaan, sampai benar-benar berubah. Perbukitan hijau dan air sebening kristal terlihat di mana-mana. Tidak ada lagi lokasi yang tandus atau berbahaya, meskipun Yang Qi telah mendirikan tempat khusus untuk membangkitkan iblis tingkat rendah dan iblis-iblis. Sudah waktunya untuk perubahan nama. Bukan lagi tempat ini benua kaya subur, itu adalah benua Sage Monarch. Tidak ada sekte atau organisasi yang hadir, hanya ada Sage Monarch Society. Semua warga negara adalah anggota masyarakat itu, dan diberikan sumber daya yang sesuai untuk tingkat mereka. Sage Monarch Society pada dasarnya adalah dinasti kekaisaran, dengan kekuatan negara terpusat yang mengendalikan banyak klan dan masyarakat. Usia dinasti leluhur Sage dan sistem feodalnya adalah masa lalu. Setiap orang hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, dan dapat mengerjakan kultivasi mereka tanpa hambatan. Konon, ketika populasi meningkat dalam kultivasi dan tumbuh lebih kuat, mereka menjadi kekuatan tempur yang mampu melepaskan kehancuran yang luar biasa. Suara mendesing. Semburan energi naik tinggi saat individu lain menjadi Sage hebat. Itu adalah Hua Tianxiong. Dia telah dibunuh oleh putra mahkota, tetapi jiwanya yang hancur telah dibangun kembali. Kemudian, ia mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi lagi. Kemudian, setelah melanjutkan kultivasinya di inti planet, ia menjadi yang kedua dari orang bijak agung baru setelah Yang Chao Guang. Sekarang, jika Anda meninggalkan Yang Qi dan Kaisar Hantu Yama, ada 3 Sage besar di benua Sage Monarch. Benua itu sudah sama mulianya dengan benua kaya subur di zaman kemasannya. Dan hanya akan ada lebih banyak orang bijak hebat di masa depan. Lagi pula,
Ada banyak half sage di 4 institut, dan sekarang mereka semua berusaha keras untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Saat Yang Qi bekerja keras untuk meningkatkan sage monark kontinen, sepasang mata terbuka di lokasi yang tidak diketahui tidak terlalu jauh di langit berbintang. Saat mereka melihat ke arah benua sage monark, mereka terbakar dengan kebencian. Pemilik mata itu tinggi dan ramping, tetapi mengesankan seperti gunung yang perkasa. Untuk beberapa alasan, dia tampak seperti pemimpin orang. Dia tidak lain adalah kanselir demi immortal. Dia telah ikut campur dalam pertarungan dengan Yang Qi dan Putra Mahkota, dengan harapan menyelamatkan Putra Mahkota. Tetapi pada akhirnya, putrinya telah terbunuh, dan dia hampir tidak dapat melarikan diri dengan nyawanya. Sekarang dia kembali, dan anehnya, sama kuatnya seperti sebelumnya. Bahkan, jika seseorang tidak tahu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia pernah terluka. Dia bahkan telah mencapai langkah ke-8, dan sekarang menjadi sage tanpa batas. Aku membawamu ke institut demi immortal, Yang Qi. Aku melindungimu, dan bahkan memastikan Putra Mahkota tidak membunuhmu. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan yang begitu besar berkat kesalahan saya? Ajaran dan doktrin Taois inti dari institut telah dihapuskan. Saya hanya bisa berharap leluhur bisa memaafkan saya. Untuk memperbaiki kesalahan saya akan membunuh Yang Qi, dengan tangan saya sendiri. Aku akan memenggal kepalanya dan mempersembahkannya sebagai korban kepada para pahlawan yang gugur dari demi Immortal Institute. Saat dia mengakhiri doanya, aura pembunuhannya melonjak. Bagaimana saya bisa menebak bahwa Anda akan menjadi sekuat ini, Yang Qi? Anda mencapai ketinggian tertinggi dalam kompetisi pelatihan gunung gantung, dan bahkan membunuh kepala singa. Nah, terkadang Anda harus gagal terlebih dahulu sebelum Anda bisa berhasil. Berkat obat roh dari Katedral Quick Dawn, aku kembali, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku datang untukmu. Anda memiliki medali Kaisar Titan, dan akan segera belajar di Kolegium Kaisar Titan. Tapi sedikit yang Anda tahu bahwa pendiri demi Immortal Institute adalah seorang siswa dari Titan Emperor Collegium, dan oleh karena itu, tidak sulit bagi saya untuk mendapatkan medali pendaftaran. Aku akan menyamarkan diriku sedikit, memasuki Titan Emperor Collegium, dan menunggumu jatuh ke tanganku. Kanselir demi Immortal perlahan menghilang ke dalam kehampaan, tidak meninggalkan jejak perjalanannya. Saat kanselir menghilang, Yang Qi sedang duduk di kota Sage Monarch, ketika tiba-tiba dia mengalami sensasi yang sangat aneh. Melihat ke dalam kehampaan, dia menyadari bahwa ada aura yang samar-samar familiar di luar sana. Apakah itu? Aura kanselir demi Immortal, apakah dia di luar sana memata-matai saya? Setelah beberapa saat berpikir, dan sedikit perhitungan, matanya berkilauan, dan niat membunuhnya melonjak. Mengambil langkah maju, dia menghilang, muncul kembali jauh di langit berbintang. Saya tahu bahwa kanselir demi Immortal lolos, seperti ikan yang keluar dari jaring. Tapi aku tidak percaya dia kembali untuk memata-mataiku. Dia benar-benar jenius, itu banyak ditunjukkan dari bagaimana dia menjadi langkah ke-7 planet God Sage di daerah terpencil dan benua kaya subur yang miskin. Dia mungkin bahkan lebih berbakat daripada Putra Mahkota. Iya, dia jelas membenciku sekarang, dan tidak mungkin dia menyerah untuk mencoba membunuhku. Dan ada orang bijak hebat lainnya dari demi Immortal Institute di luar sana dalam kehampaan. Jika dia mengumpulkan mereka dan kemudian memimpin mereka melawanku, itu bisa merepotkan. Dan bagaimana jika dia memiliki bibi susu, bagaimana cara menemukannya? Rencana dan ide melintas di benak Yang Qi, sampai akhirnya, senyum muncul di wajahnya. Kemudian, dia kembali ke benua Sage Monarch untuk melanjutkan kultivasinya, dan berusaha mencapai langkah pasir abadi. Namun, sebelum dia bisa mulai, aura yang kuat muncul, dan Yang Qi menoleh untuk menemukan Yan Wubing berdiri di depannya. Tuan muda, Yan Wubing berkata dengan cara menyapa, sambil membungkuk di pinggang. Tuan Yan, tidak perlu bertindak dengan sopan santun formal seperti itu, kata Yang Qi. Masalah apa yang membawamu ke sini? Apakah Bunda Suci muncul dari pengasingan? Apa dia meminta untuk bertemu denganku? Yan Wubing mengangguk. Kamu memukul paku di kepala, Tuan muda. Bunda Suci mengirim saya ke sini untuk membawa Anda kembali ke Gunung Gantung dan menemuinya. Bisakah kita segera pergi? Iya, tentu saja. Yang Qi memotong tangannya di udara, membuka lubang cacing. Keterampilan seperti itu, Tuan muda, seru Yan Wubing. Tidak akan lama sebelum kamu melampauiku. Melirik benua Sage Monarch, dia menambahkan, kamu benar-benar telah mengubah tempat ini menjadi tanah suci. Saya yakin para jenius berbakat akan segera muncul di dalamnya. Saya yakin ini tidak akan menjadi batas dari apa yang Anda buat, Tuan muda. Kebetulan,
Ada beberapa hal lain yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Mengapa kita tidak mengobrol tentang mereka di jalan? Dengan itu, mereka memasuki lubang cacing. Saat mereka melakukannya, ekspresi serius muncul di wajah Yang Qi. Hal apa yang mungkin Anda maksudkan? Dia bertanya. Hal-hal mengenai musuhmu, tentu saja. Pertama-tama, August Patriarch Mammoth Heaven diam-diam merencanakan untuk membunuhmu. Sendiri. Sayangnya bagi mereka, kita memiliki mata dan telinga di Mammoth Fog. Karena itu, saya sudah memberitahu Bunda Suci tentang situasinya, dan dia pergi ke Gunung Sumeru untuk menghadapi Patriark Augustus. Mata Yang Qi berkedip dengan cahaya dingin. Dia, seorang demi immortal, ingin membunuhku secara pribadi. Silakan dan biarkan dia mencoba. Dia tidak akan keluar hidup-hidup, saya jamin itu. Hambamu yang rendah hati dapat merasakan kekuatan besar di dalam dirimu, Tuan Muda. Karena itu, saya tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Anda di Gunung Gantung. Lagi pula, bahkan sebagai legendaris, Anda membantai orang bijak hebat. Dan dengan setiap terobosan berturut-turut yang Anda capai, Anda akan menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, terima kasih kepada Bunda Suci, tidak mungkin Patriark Augustus akan mencoba melakukan apapun. Baiklah, izinkan saya melanjutkan ke edisi kedua, yang berkaitan dengan Kanselir Demi Immortal. Dia jantung Yang Qi berdebar sedikit. Bagaimana situasinya? Iya. Dia selalu berhubungan baik dengan Putri Suci Katedral Quickdown. Setelah dikalahkan oleh Anda, dia pergi ke sana, dan dengan bantuannya, pulih dan bahkan mencapai langkah tanpa batas. Tidak heran mengingat betapa jeniusnya dia, lebih dari putra mahkota. Dia juga mendapat medali Kaisar Titan, yang berarti dia akan belajar di Kolegium Kaisar Titan. Dia pasti merencanakan untuk melakukan sesuatu padamu, Tuan Muda. Anda harus sangat berhati-hati ketika Anda pergi ke sana. Dan sekarang, ada masalah ketiga. Tuan Muda, Anda memiliki bibi, yang susu, yang memiliki darah Spritevok kuno. Yah, saya menemukan bahwa dia sudah lama pergi ke sistem planet yang merupakan rumah bagi Spritevok. Mempertimbangkan semua informasi yang baru saja diberikan Yan Wubing kepadanya, Yang Qi akhirnya menyadari betapa kuatnya orang-orang Bunda Suci. Jaringan mata-mata dan informan mereka jelas tangguh. The Spritevok memiliki sistem planet mereka sendiri. Yang Qi bertanya, terkejut. Di mana itu? Tidak di sini, itu pasti, Tuan Muda. Itu di langit berbintang lain. Soalnya, langit berbintang ini terdiri dari 4 liar purba, yaitu Brutewild, Protowild, Weiswild, dan Yorewild. Kita semua berada di bawah yurisdiksi langsung Kaisar Surga Titan. Spritevok, di sisi lain, sangat jauh, di bawah yurisdiksi Surga Megaplexus. Saya dapat memberitahu Anda sekarang apa yang Bunda Suci ingin Anda lakukan. Dia ingin Anda pergi belajar di Titan Emperor Collegium, dan mulai merenungkan dao kenaikan abadi. Pada saat yang sama, dia ingin Anda menyelidiki informasi tentang rahasia besar. Tuan Muda, ternyata, dia ingin Anda mengetahui lebih banyak tentang ayah kandung Anda. Ayah kandungku, Yang Qi berkata, menggigil tanpa sadar. Maksud kamu apa? Saya pikir kita tidak seharusnya membicarakan itu. Ceritakan semua detailnya. Segalanya berubah, Tuan, kata Yan Wubing, membungkuk dalam-dalam. Ayahmu adalah makhluk abadi yang dibuang, dikirim ke sini dari alam abadi yang lebih tinggi sebagai bagian dari semacam hukuman. Dia tinggal selama beberapa waktu di Titan Emperor Collegium, yang merupakan cara Bunda Suci mengenalnya. Akhirnya, dia diampuni oleh pesawat abadi, dan kembali ke sana, tidak meninggalkan penjelasan atau hal lain dalam hal ini. Dia melakukan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan kepada Bunda Suci, dan dia berharap Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang kemana tepatnya dia pergi. Dia ingin akhirnya pergi menemukannya dan menuntut jawaban atas semua yang terjadi. Oh begitu, Yang Qi tidak yakin apa yang membuat situasi ini. Fakta bahwa ayah kandungnya ada di suatu tempat selalu merupakan konsep yang jauh dan agak abstrak. Mungkin beberapa di antaranya ada hubungannya dengan bagaimana darahnya telah benar-benar berubah, dan sekarang menjadi darah dari satu dewa, yang melampaui sejumlah dewa abadi atau bahkan legiun dewa. Namun, jika ibunya memberinya tanggung jawab ini, maka dia akan menindaklanjuti dengan tugas yang ada. Selama percakapan mereka melakukan perjalanan melalui lubang cacing dan akhirnya mencapai Gunung Gantung, dan Gunung Sumeru. Tanpa ragu-ragu, Yan Wubing memimpin Yang Qi ke sebuah istana di puncak, di mana ada 2 singgasana. Duduk di salah satunya adalah August Patriarch Mammoth Heaven, dan di sisi lain adalah seorang wanita muda. Ini adalah inti dari Gunung Gantung, tempat di mana hanya Bunda Suci, Patriarch Augustus, para tetua agung,
kepala Demon Fog, dan orang-orang sangat penting lainnya yang akan berkumpul untuk pertemuan. Tentu saja, Yang Qi sekarang adalah orang terkenal di Gunung Gantung. Setelah penampilannya yang berlumuran darah dalam kompetisi pelatihan, dan prestasinya kemudian membunuh kepala singa, namanya saja membuat sebagian besar muridnya lemas. Oleh karena itu, tidak ada yang mempertimbangkan untuk menghalangi jalannya saat dia pergi bersama Yan Wubing. Namun, Yang Qi sedang tidak berminat untuk memperhatikan bagaimana orang-orang memandangnya. Semua perhatiannya terfokus pada tahta yang berdiri sama tingginya dengan August Patriarch, dan wanita muda yang duduk di atasnya. Dia benar-benar terlihat lebih muda dari Yang Qi, seolah-olah dia baru berusia 16 tahun atau lebih. Dia mengenakan cincin ibu jari hias, dan rambutnya diikat dengan lingkaran emas. Auranya adalah seorang demi immortal, seolah-olah dia adalah satu dengan seluruh langit dan bumi, entitas tertinggi dari semua ciptaan. Bagi Yang Qi, dia tampak sangat kuat sehingga satu tarikan napas darinya bisa membasmi seluruh langit berbintang. Dia jelas bukan pejuang energi, melainkan setengah abadi. Wanita muda 16 tahun, ini adalah Bunda Suci dari Gunung Gantung. Dan ternyata, dia juga ibu Yang Qi. Kier, katanya sambil berdiri, matanya berkilat-kilat kegirangan. Namun, dia mempertahankan kesopanan, dan duduk kembali dengan tenang. Aku ibumu. 20 tahun yang lalu, saya melahirkan Anda di benua kaya subur. Saya tidak ingin Anda terlibat dalam pertikaian di sini di Gunung Gantung, jadi saya mempercayakan Anda kepada Yang San. Saya sendiri berencana untuk datang menjemput Anda, tetapi Anda tumbuh jauh lebih cepat daripada yang pernah saya perkirakan. Saya harap hidup tidak terlalu sulit bagi Anda selama beberapa tahun terakhir ini. Itu kasar, tapi tidak terlalu kasar. Dan nyatanya, itu adalah berkah. Menjalani kehidupan yang sulit dapat membuat seseorang menjadi kuat. Jantung Yang Qi berdebar kencang karena apa yang terjadi, tetapi entah bagaimana dia berhasil menjaga ekspresinya tetap tenang. Bagaimanapun, August Patriarch Mammoth Heaven ada di sana, seperti juga banyak Demon Fog lainnya. Saya mengambil tempat pertama dalam kompetisi pelatihan baru-baru ini, dan selama proses itu, membunuh beberapa orang yang lemah. Semoga saya tidak menimbulkan masalah bagi Anda, Ibu. Betapa kurang ajarnya. August Patriarch Mammoth Heaven meraung marah, melompat berdiri. Yang Qi, mungkin saya bisa menerima bahwa Anda membunuh dua putra saya. Bagaimanapun, kematian diharapkan dalam kompetisi pelatihan dunia abadi. Tetapi apakah Anda benar-benar harus menghina mereka setelah mereka mati? Melihat ke Patriark Augustus, Bunda Suci berkata, mengapa kamu begitu marah karena dua orang meninggal? Surga Mammoth, saya mendengar bahwa Anda berencana untuk secara pribadi membunuh putra saya Kier sebagai pembalasan. Nah, dia ada di sini, jadi mengapa Anda tidak menindaklanjutinya? Cobalah untuk membunuhnya, dan lihat apa yang terjadi. Melambaikan tangannya, dia membungkus Yang Qi dengan pusaran angin, dan menariknya untuk berdiri di bawah singgasananya. Begitu auranya menghubunginya, dia bisa merasakan sifat darahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa darahnya berubah menjadi darah satu dewa, ada aspek substruktural yang tetap sama. Dan sekarang, darahnya memberitahunya bahwa orang ini benar-benar ibunya. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang itu. Itu hampir seperti mimpi. Dia berasumsi bahwa menemukan ibunya akan menjadi pencarian yang panjang dan sulit, penuh dengan tugas yang mustahil dan situasi yang tidak terduga. Tidak menunggu tanggapan dari Patriark Augustus, Bunda Suci menoleh ke Yang Qi dan berkata, jangan khawatir, Kier. Anda bersama saya sekarang, dan tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat menyakiti Anda. Kelembutan dan cinta di matanya sangat jelas. Terima kasih banyak, Ibu. Meskipun, jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Bahkan jika surga Mammoth Patriark Augustus ini mencoba membunuhku, aku akan bisa menangani diriku sendiri. Yang Qi adalah orang hebat, sekarang, dan jelas bukan anak yang emosional seperti dulu, jadi dia terus menjaga ekspresinya tetap tenang dan percaya diri. Grandstander, salah satu tetua Mega Mammoth Epic Saga berteriak. Mungkin kamu menempati posisi pertama dalam kompetisi itu, tapi jangan berpikir itu berarti kamu bisa menghina August Patriarch. Melakukan itu adalah kejahatan di sini di Gunung Gantung, dan kami akan menghukummu dengan cara yang paling kejam jika perlu. Tiba-tiba, cahaya suci yang menyala-nyala meletus dari mata Bunda Suci, dan menghantam sesepuh Mega Mammoth. Anda pikir Anda siapa? Aku sedang mengobrol dengan August Patriarch, jadi pikirkan urusanmu sendiri. Sebelum Penatua bisa bereaksi, dia terlempar ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya berkedip ketakutan. Ibu Suci, Mammoth Heaven berteriak, energinya yang sebenarnya melonjak.
Apakah kamu datang ke sini untuk berkelahi dengan kami, Mamad Fok? Bunda Suci duduk perlahan di singgasananya, dan kemudian berbicara dengan nada yang sangat tenang dan ringan. Saya tidak memilih berkelahi. Saya memperingatkan Anda. Jika Anda melakukan sesuatu pada putra saya, Surga Mammoth, Anda tahu tingkat basis kultivasi saya. Saya adalah seorang demi Immortal Tyrant sebelumnya, tetapi dalam sesi kultivasi saya yang terpencil, saya menjadi seorang prime demi Immortal. Anda benar-benar berpikir Anda cocok untuk saya jika bukan karena fakta bahwa Immortal World Assembly tidak akan setuju, aku akan membunuhmu sekarang dan memusnahkan semua Mamad Fokmu. Nah, tunggu apa lagi lakukan? Coba bunuh anakku. Perdana demi Immortal, Anda benar-benar menerobos menggigil. August Patriarch duduk kembali ke singgasananya, terlihat sangat terguncang. Melambaikan tangannya, dia berkata, Mamad Fok, dengarkan perintahku. Pak, kata para tetua Epic Saga, melangkah maju dengan hormat. Selanjutnya, tidak ada dendam antara Mamad Fok dan Yang Qi. Mulai saat ini, kematian Mammoth Force dan Mammoth Manifold telah dihapuskan. Dari sifat ordonya, August Patriarch Mammoth Heaven mengungkapkan bahwa dia berada dalam posisi yang lemah. Patriarch Agustus. Segera, para tetua Mega Mammoth yang marah bersiap untuk menawarkan pendapat yang berlawanan. Aku tidak meminta debat, August Patriarch Mammoth Heaven berteriak. Menatap Bunda Suci dan Yang Qi, dia berkata, kalian berdua tangguh, aku akan memberimu itu. Tetapi jika Anda terlalu pantang menyerah, pada akhirnya Anda bisa patah. Semoga beruntung karena bersikap kasar dan tidak masuk akal ini sepanjang waktu. Khawatirkan tentang urusanmu sendiri, kata Bunda Suci dengan senyum tipis. Orang bijak tunduk pada keadaan, Surga Mammoth, dan Anda adalah orang yang cerdas. Saya hanya berharap Anda tidak hanya berpura-pura patuh. Dan omong-omong, jika terjadi sesuatu pada putraku di masa depan, aku akan meminta pertanggungjawaban Mamad Fok. Mammoth Heaven mendengus dingin. Putramu telah menyinggung terlalu banyak orang, jadi jangan pernah berpikir untuk menyalahkan kami Mamad Fok untuk setiap hal kecil yang terjadi padanya. Kalau tidak, kita akan berakhir pada kebuntuan yang sangat mematikan. Dengan itu, August Patriarch Mammoth Heaven berbalik dan menghilang. Ayo pergi, Kier. Banyak yang harus kita bicarakan. Dengan itu, Bunda Suci pergi dan membawa Yang Qi bersamanya. Penglihatan Yang Qi kabur sesaat, dan kemudian dia menemukan dirinya berada di Gunung Surgawi di suatu tempat di luar surga. Itu sehalus kristal, dan seindah batu giok. Bahkan, itu seperti benua batu giok, dipenuhi dengan pohon batu giok dan bahkan lautan yang terbuat dari batu giok cair. Dan itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, bahkan tanpa ada satupun bayangan yang hadir. Kier, ini adalah Gunung Femina yang mendalam, dan lautan batu giok itu adalah Danau Jasper, yang berisi air sejati dari dunia abadi. Berkultivasi dengan itu, dan Anda dapat mencapai kemajuan pesat. Meskipun, bagiku sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuan seperti itu. Akhirnya mereka mencapai sebuah istana di puncak gunung. Saat mereka masuk, Yan Wubing tetap berada di luar, di mana dia berdiri dengan hormat dan tidak bergerak. Apakah kamu punya hal lain untuk dilaporkan, Yan Wubing, kata Bunda Suci. Ya, Bunda Suci, ini semua berkat bantuan dari Tuan Muda bahwa saya memperoleh pencerahan dari hal-hal tertentu yang berkaitan dengan dewa-dewa neraka purba. Saya telah membuat kemajuan kultivasi yang signifikan sejak saat itu, dan telah menjangkau untuk berkomunikasi dengan hati surga. Sepertinya aku berada di ambang terobosan ke tingkat demi Immortal. Yang saya butuhkan hanyalah tempat yang cocok untuk mengasingkan diri. Oh, indah sekali. Bunda Suci benar-benar tampak senang. Kalau begitu, kamu akan menjadi demi Immortal ketiga di sini di Gunung Gantung. Dan Anda akan menjadi aset yang sangat kuat di sisi gunung saya. Kier, nasib baik apa yang kamu temui menurut Yan Wubing? Anda memiliki kekuatan yang bahkan demi Immortals tidak dapat bersaing dengannya. Benarkah? Iya, itu benar, jawab Yang Qi. Ibu, mungkin akan lebih baik jika kamu menahan diri untuk tidak melakukan kontak dengannya secara pribadi. Anda lihat, dalam kemuliaan mereka, Legiun Dewa meninggalkan tanda segel pada saya. Segel Legiun Dewa, apakah hal-hal itu benar-benar ada? Dia melambaikan tangannya, dan bidang cahaya menetap di Yang Qi, yang membuatnya benar-benar transparan di matanya. Di sana, tepat di dahinya, adalah segel Legiun Dewa. Cahaya yang dia panggil mulai merembes ke dahinya, seolah menyelidiki rahasia terdalamnya. Namun, saat itulah cahaya keemasan menyebar, seterang matahari yang meledak. Bunda Suci terguncang, dan dengan cepat melayang mundur, secara bersamaan memasuki aspek lain dari kekosongan, bersama dengan tahtanya. Akhirnya,
Cahaya keemasan memudar, dan dia melangkah keluar dari kehampaan, wajahnya memerah dan matanya berkilauan. Kier, bahkan aku, seorang demi immortal perdana, tidak cukup kuat untuk bertahan melawan kekuatan itu. Jika saya tidak mempersiapkan Pre-Heaven Quintuple Retreat saya sebelumnya, saya akan terluka parah sekarang. Kamu pasti tidak boleh mencoba menyentuhnya, Ibu, kata Yang Qi. Saya tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, dan itu sangat berbahaya. Kekuatan Legiun para dewa tidak bisa dihujat. Tidak heran kamu tidak takut dengan surga mamut. Yan Wubing berkata kamu mungkin memiliki kekuatan Legiun dewa, dan ternyata, itu benar. Dia menghela nafas. Dengan putra seperti ini, apalagi yang bisa saya minta? Ibu, benarkah ayah kandungku adalah seorang abadi yang dibuang? Yang Qi bertanya. Dan dia pergi ke dunia abadi nanti. Jangan sebut dia, kata Bunda Suci dengan marah, tetapi setelah beberapa saat, ekspresinya melunak. Dia pria paling kejam dan kejam di dunia. Dia ayahmu, ya, tapi tidak lebih. Kembali ketika saya bertemu dengannya, saya memiliki tubuh matriark infernal mendalam yang kuno dan langka. Dia adalah orang yang memberi saya sutra hati impian spektral debu merah, yang pada awalnya tampak seperti hadiah yang luar biasa. Sayangnya, ketika saya mengolah teknik ke tingkat tertinggi, dia mencuri esensi infernal mendalam saya, dan energi segudang matriark. Saya pada dasarnya lumpuh setelah itu, yaitu ketika saya melahirkan Anda. Untungnya, saya baru-baru ini mengalami nasib baik lainnya, dan kemudian memulihkan seni energi saya karenanya. Kier, aku ingin kamu berjanji bahwa kamu akan melacak pria itu dan membunuhnya. Apa yang Qi berkata, tampak terkejut. Yan Wubing berdeham. Tuan muda, itu benar. Dia benar-benar pria terdingin dan paling kejam yang pernah Anda temui. Saya melihat semua hal ini dengan mata kepala sendiri. Bunda Suci bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan tubuh matriark neraka yang mendalam itu, tipe fisik yang mengambil darah dari dewa neraka yang mendalam, dan dapat melahirkan banyak sekali makhluk hidup, bahkan kosmos itu sendiri. Sayangnya, ayah kandungmu mencuri hampir semua esensi Bunda Suci. Faktanya, apa yang dia lakukan hampir membunuhmu, Tuan Muda. Yang Qi sama sekali tidak dalam suasana hati yang baik. Berdasarkan deskripsi ibunya, ayah kandungnya adalah serakah seperti serigala dan biadab seperti kucing, tipe orang yang akan memanipulasi orang untuk tujuannya sendiri, dan kemudian menyingkirkan mereka segera setelah mereka hidup lebih lama dari kegunaannya. Dia adalah seorang abadi yang dibuang yang telah memandang manusia sebagai serangga yang bisa dipermainkan sesuka hati. Berkat pemahaman Yang Qi tentang dewa-dewa neraka purba, dia menyadari apa itu tubuh matriark neraka yang mendalam. Itu jauh melampaui tubuh cahaya bintang keilahian yang baru lahir atau tubuh Spirited 7 bukaan, dan jika itu dikultivasikan sampai selesai, membuat kenaikan abadi menjadi kesimpulan yang hampir pasti. Sayangnya, esensi dari fisik itu telah dicuri dari ibunya. Pada saat itu, dia telah berada di perutnya, dan hampir mati karena situasinya. Dengan kata lain, ayah kandungnya hampir membunuhnya. Entah bagaimana, ibunya berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Fakta bahwa ini adalah kisah masa lalunya membuatnya sangat aneh. Namun, dia ingin menyelesaikan situasi seperti ibunya. Segera, dia akan pergi ke Titan Emperor Collegium, melapor, dan menjadi murid di sana. Itu terletak di langit dan bumi lain, di tengah-tengah langit berbintang, dan merupakan lembaga pendidikan yang mengawasi benua dahulu liar, Brute Wild, Weiss Wild, dan Proto Wild benua. Namun, ada banyak yang harus dilakukan sebelumnya. Bulan berlalu, dia banyak berdiskusi dengan ibunya, yang membantunya untuk berkembang pesat dalam kultivasinya. Dia adalah demi immortal dengan banyak pengalaman, dan tahu banyak tentang rahasia masa lalu. Dia memiliki sihir rahasia, keterampilan abadi, dan seni energi yang tak terhitung jumlahnya. Adalah umum untuk mengalami masalah ketika berlatih kultivasi, tetapi dengan bantuannya, dia membuka banyak rahasia tingkat demi immortal, dan memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik tentang kultivasi secara umum. Dia juga mengetahui bahwa level demi immortal dibagi menjadi 9 ordo. Mereka adalah demi immortal yang lebih kecil, demi immortal yang lebih besar, demi immortal yang mendalam, demi immortal yang kuat, demi immortal yang tiran, demi immortal yang utama, demi immortal yang dihormati, demi immortal yang universal, dan demi immortal paragon. 1. Seperti yang diharapkan, setiap level jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sangat sulit dijangkau. Di masa lalu, baik August Patriarch dan Holy Mother adalah Tyrant demi Immortals. Tetapi Bunda Suci baru-baru ini menjadi demi Immortal perdana, yang membuat Patriarch Augustus sangat khawatir. Sekarang, dia tidak berani terlibat konflik terbuka dengannya. Jika dia melakukannya,
itu bisa mengakibatkan Mamad Fox secara keseluruhan lumpuh atau musnah. Suatu hari, Bunda Suci berkata, "Kier, saya pikir saya telah memberitahu Anda semua yang saya bisa. Tipe fisik Anda melampaui tubuh matriark neraka mendalam saya yang lama secara signifikan. Kedepan, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri dalam hal kultivasi Anda. Ketika Anda sampai di Titan Emperor Collegium, lanjutkan studi Anda, tetapi pada saat yang sama, lihat apakah Anda dapat menemukan informasi tentang ayah Anda dan keberadaannya. Hidup Anda mungkin akan menjadi lebih rumit begitu Anda berada di sana. Dunia abadi ingin 4 liar bersatu kembali, dan gunung gantung adalah bagian dari itu. Sayangnya, dalam skema besar, kami tidak terlalu kuat. Ketika penyatuan terjadi, itu akan melibatkan perubahan-perubahan yang menggetarkan surga, dan menghancurkan bumi. Bahkan, saya mungkin kehilangan posisi saya dan akhirnya melayani orang lain. Aku mengerti, Ibu. Situasi berbahaya selalu muncul di alam semesta. Gunung gantung mungkin tampak kuat sekarang, tetapi segala sesuatunya selalu bisa berubah. Mungkin dunia abadi akan menjatuhkan orang, atau mungkin 4 hewan liar akan berperang satu sama lain. Mungkin sistem planet lain akan menyerang dan memusnahkan semua orang. Satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri dan orang lain adalah menjadi lebih kuat. Yan Wubing berkata dia mendapat kabar bahwa kanselir demi immortal menyamar dan memasuki Titan Emperor Collegium untuk belajar. Dia orang yang mematikan, dan dia pasti melakukannya untuk klanku dan Sage Monarch Society. Saya harus menemukannya dan membunuhnya, jika tidak, dia akan menimbulkan masalah. Yang Qi sepenuhnya yakin tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia telah menemukan ibunya, dan selanjutnya dia akan menemukan ayah kandungnya. Dan di sepanjang jalan, dia akan menjadi lebih kuat, dan memastikan untuk menjaga teman-teman dan keluarganya tetap aman. Kolegium Kaisar Titan adalah organisasi terkuat di langit berbintang ini, dan jika dia naik ke tampuk kekuasaan di sana, maka dia akhirnya akan bisa pergi ke dunia abadi. Kier, jangan khawatir tentang benua kaya subur. Aku akan menjaganya untukmu. Tidak ada yang akan menyerangnya selama aku waspada. Aku tahu. Selain itu, benua itu terhubung dengan darah dan dagingku sekarang. Jika sesuatu terjadi di sana, saya akan tahu, dan akan segera kembali. Ingat, Ibu, saya menggabungkan benua kaya subur dengan benua barat untuk menciptakan tanah baru, benua Raja Sage. Pada akhirnya, itu akan menjadi sebuah planet, begitulah rencanaku untuk mencapai level demi immortal. Bunda Suci menghela nafas panjang. Kier, dalam beberapa hal sangat disayangkan bahwa Anda menerima warisan dari Legiun Dewa Mitologis. Kultivasi Anda bekerja berbeda dari biasanya, dan saya tidak punya cara untuk membantu Anda. Tidak apa-apa, Ibu. Saya mengerti bahwa saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk memajukan kultivasi saya. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang hal itu. Saya akhirnya akan mendapatkan peringkat tinggi di Kolegium Kaisar Titan, dan memastikan bahwa Anda berakhir sebagai penguasa tertinggi Gunung Gantung. Aku akan melacak ayah kandungku, dan memastikan bahwa dendam di antara kalian berdua diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Anda tahu, sejauh yang saya ketahui, saya hanya akan memiliki satu ayah, dan itu adalah Yang San. Mudah-mudahan Anda bisa meluangkan waktu untuk menemuinya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Saya akan pergi ke Richlue, tidak, benua Sage Monarch untuk berkunjung. Dan aku akan membantunya mencapai level Great Sage juga. Jangan khawatir tentang semua itu, Kier. Terima kasih banyak, Ibu. Saya memiliki sekelompok saudara dan saudari tersumpah di sana yang memiliki talenta terbaik, dan sangat setia. Mempertimbangkan seberapa dekat mereka menempel pada saya, mereka juga layak mendapat bantuan. Bunda Suci mengangguk. Saya sadar bahwa Anda mengambil beberapa saudara kandung, dan bahwa mereka berdiri bersama Anda melawan putra mahkota. Saya akan mengirim beberapa orang untuk membimbing mereka. Pada saat Anda kembali dari Kolegium Kaisar Titan, mereka semua seharusnya adalah orang bijak hebat. Dia tidak melebih-lebihkan. Kembali di benua kaya subur, orang bijak besar telah benar-benar makhluk mitologis. Tapi di Gunung Gantung mereka hanya bangsawan. Dan Bunda Suci adalah perdana demi immortal yang menakutkan. Baginya untuk membantu sekelompok orang menjadi orang bijak hebat mungkin bukan tugas yang sederhana, tapi itu jelas bukan ketidakmungkinan. Dan itu wajar baginya untuk memberikan bantuan seperti itu kepada orang-orang yang penting baginya. Selanjutnya, melupakan segel Legiun Dewa, dia jauh lebih kuat daripada Yang Qi. Segel Legiun Dewa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh makhluk abadi, dan oleh karena itu,
tidak pantas untuk menghitungnya sebagai bagian dari tingkat kekuatan atau kemampuan bertarung Yang Qi yang sebenarnya. Terima kasih untuk itu, Ibu. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke Titan Emperor Collegium. Dia bangkit. Selamat tinggal. Tunggu sebentar, ada banyak orang di luar sana yang berencana untuk menyakitimu. Saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk secara pribadi mengantar Anda ke Kolegium Kaisar Titan. Anda menarik banyak perhatian dengan memenangkan kompetisi pelatihan, dan di atas semua itu, Anda memiliki warisan Raja Pembunuh Abadi. Ngomong-ngomong, Kier, apakah kamu memiliki medali yang sebenarnya? Ini adalah item yang kuat yang pasti akan membawa Anda tanpa akhir dari masalah. Penerus Raja Immortal Slayer selalu mati dengan kejam. Faktanya, dari zaman Yore Wild kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengumpulkan semua pecahan medali. Setiap kali seseorang mulai mengumpulkannya, mereka bangkit dalam kobaran api kemuliaan, hanya untuk padam dan binasa pada akhirnya. Saya sebenarnya tidak memiliki medali warisan, Yang Qi menjelaskan. Setelah saya membunuh putra mahkota, saya menginventarisasi barang-barangnya, dan dia terbang jauh sebelum saya bisa mendapatkannya. Berdasarkan pemahaman saya, jika seseorang yang memegang medali terbunuh, secara naluriah akan mencari master lain. Selain itu, Ibu, saya tidak benar-benar membutuhkan warisan dari Raja Pembunuh Abadi. Benar, menurut cerita, Raja Pembunuh Abadi menaklukkan 3.000 dunia cabai, tetapi karena dia menghujat kemuliaan Legiun Dewa, mereka membunuhnya. Mengingat Anda memiliki segel Legiun Dewa, pada akhirnya Anda akan melampaui level apapun yang dicapai Raja Pembunuh Abadi. Baiklah, mengapa kita tidak pergi ke Titan Emperor Collegium sekarang? Ibu, kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku tahu banyak orang di luar sana yang ingin membunuhku, tapi sejujurnya, aku tidak mengkhawatirkannya. Orang yang menjadi lebih kuat tanpa benar-benar berjuang selalu berakhir sebagai sampah. Selain itu, sekarang setelah kamu tahu tentang segel Legiun Dewa, kamu tahu bahwa siapapun yang benar-benar mencoba membunuhku akan berakhir mati. Sebenarnya, saya sebenarnya penasaran untuk melihat siapa yang berani mencoba mendekati saya. Ai, Anda benar-benar tumbuh dewasa, Kier. Nah, jika Anda yakin tentang itu, maka saya tidak akan mengantar Anda. Lanjutkan, ketika Anda punya waktu, kirim kabar kembali ke Gunung Gantung untuk memberitahu saya bagaimana kabar Anda. Aku akan melakukannya, Ibu. Selamat tinggal. Yang Qi kabur menjadi serangkaian bayangan yang menghilang ke dalam kehampaan. Sekarang dia adalah seorang sage hebat. Kecepatan yang dia mampu dengan sayap malaikatnya sangat mencengangkan. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakannya dalam pertarungannya dengan Mammoth Manifoids, dan masih menang. Setelah Yang Qi pergi, Yan Wubing muncul dan membungkuk dalam-dalam kepada Bunda Suci. Bunda Suci, Tuan Muda benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri. Saya menduga bahwa di masa depan, dia akan menggunakan kekuatan yang tak terbayangkan. Ai, kamu benar, itulah satu-satunya alasan saya bisa beristirahat dengan tenang. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Bunda Suci Tuan Muda memiliki segel Legiun Dewa, yang seperti sesuatu dari mitos kuno. Bahkan di era Yore Wild, ada orang tua abadi yang bahkan belum pernah melihatnya. Dengan segel itu, saya pikir Tuan Muda harus aman dari lawan manapun. Mungkinkah Anda khawatir tentang mengapa dia akhirnya memperoleh nasib baik yang begitu besar? Kamu tidak tahu seberapa kuat segel itu sebenarnya. Pasti ada alasan mengapa itu berakhir pada anakku. Perang dan pertempuran terkadang dapat dihindari di gunung gantung yang fana. Tapi tidak di dunia abadi. Ketika yang abadi di surga bertarung, itu selalu mematikan, dan kematian adalah hal biasa. Saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan anggota Legiun Dewa mana yang berada di balik semua ini. Bagaimanapun, bagi para dewa, gunung gantung kami tidak ada artinya. Jika gunung gantung terseret ke dalam urusan makhluk yang lebih tinggi, itu bisa berakhir menjadi debu. Faktanya, Four Wild dan Titan Emperor Heaven bisa mengalami nasib yang sama. Segel Legiun Dewa itu membuktikan bahwa putraku terhubung dengan beberapa entitas perkasa dari Legiun para dewa. Kemungkinan besar, orang itu sedang mengawasinya bahkan sekarang. Bahkan, mungkin pesawat abadi juga terlibat. Dan mereka akan mengambil tindakan pada akhirnya. Tetap waspada, Wubing. Tak lama, dunia abadi pasti akan menurunkan dekrit. Dengan itu, Bunda Suci mulai berpikir, dan emosi campur aduk muncul di wajahnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?